Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggraeni dari kelas 19A, NIM 190511396. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal pada tahun 1526 hingga 1857 Masehi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 hingga 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Lenka dari etnis Mongol keturunan Genghis Khan. Latar belakang kerajaan Mughal. Salah satu warisan peradaban Islam di India dalam kerajaan Mughal, keberadaan kerajaan ini telah menjadi motivasi kebangkitan baru bagi peradaban tua di anak benua India yang nyaris tenggelam. Sebagaimana diketahui, India adalah suatu wilayah tempat tumbuh dan berkembangnya peradaban Hindu. Dengan hadirnya kerajaan Mughal, maka kejayaan India dengan peradaban Hindunya yang nyaris tenggelam kembali muncul. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi, di antara ketiga kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang paling muda. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India, dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 hingga 1857 Masehi. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 hingga 1530 Masehi, salah satu cucu dari Timur Lenka dari etnis Mongol keturunan Genghis Khan. Ekspansinya ke India dimulai dengan penundukan penguasa Ibrahim Lodi dengan Alam Khan, paman Lodi, dan gubernur Lohere. Ia berhasil menguasai Punjab dan berhasil menundukkan Delhi. Sejak saat itu, ia memproklamirkan berdirinya kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri sejak abad 16 sampai abad ke-19 sehingga mampu membawa pengaruh besar bagi perkembangan Islam, mulai dari bidang arsitektur hingga sastra. Asal-usul kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang merupakan generasi kelima dari timur. Ibunya keturunan etnis Mongol, ayahnya yang bernama Sultan Umar Sheikh Mirza meninggal ketika ia berusia 12 tahun dengan meninggalkan kerajaan Fargana kepadanya. Namun pada tahun 1498 kerajaan Fargana lepas dari tangannya akibat dari perebutan oleh saudaranya Ali dan saudara sepupunya Jahangir. Akibat peristiwa ini, Babur memilih untuk meninggalkan Fargana dan mendatangi daerah pegunungan Hindukush pada tahun 1502. Dalam menyeberangi Hindukush, Babur berhasil menduduki wilayah Kabul dan Ghazni atas bantuan Raja Khurasan serta menjadikan Kabul sebagai pusat kerajaannya. Dari sini ia memperluas kekuasaannya ke sebelah timur atau India. Saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Daulah Khan, gubernur Lahore, dan Alam Khan, paman Ibrahim sendiri melakukan pembangkangan pada tahun 1524 terhadap pemerintahan Ibrahim Lodi dan meminta Babur untuk merebut Delhi. Tiga kekuatan itu bersatu untuk menyerang kekuatan Ibrahim, tetapi gagal ketika menyerang Samarkand, lalu berhasil ketika menaklukkan Bajaur dan Dilpapur. Setelah keberhasilan tersebut, Daulah Khan dan Alam Khan mengetahui bahwa Babur tidak mau mengembalikan wilayah India yang telah ditaklukkan kepada mereka, sehingga keduanya balik menyerang Babur. Namun, Babur berhasil membuat keduanya menyerah. Kemudian, Babur bergerak menuju Panipat. Di sana ia dihadapi oleh pasukan yang dipimpin oleh Ibrahim yang berjumlah 100.000 orang. Sedangkan pasukan Babur hanya berkisar 25.000 orang. Pertempuran ini dapat dimenangkan oleh Babur meskipun dengan jumlah pasukan yang tidak memadai.
Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan Mughal di India. Kemenangannya yang begitu cepat mengundang reaksi dari para penguasa Hindu setempat. Babur mendapat tantangan dari Rajput dan Rana Sanga didukung oleh para kepala suku India Tengah dan umat Islam setempat yang belum tunduk pada penguasa yang baru tiba itu, sehingga ia harus berhadapan langsung dengan dua kekuatan sekaligus. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Kanus dekat Agra. Babur memperoleh kemenangan dan Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. Setelah Rajput dapat ditundukkan, konsentrasi Babur diarahkan ke Afghanistan yang saat itu dipimpin oleh Mahmud Lodi, saudara Ibrahim Lodi. Kekuatan Mahmud dapat dipatahkan oleh Babur tahun 1529 Masehi, sehingga Gogra dan Bihar jatuh ke bawah kekuasaannya. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun dengan meninggalkan kejayaan-kejayaan yang cemerlang. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh anaknya, Humayun. Perkembangan kerajaan Mughal. Yang pertama yaitu Humayun pada tahun 1530 hingga 1540 Masehi dan pada tahun 1555 hingga 1556 Masehi. Pada tahun 1530 Babur meninggalkan dua putra yakni Humayun dan Kamran. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan gerakan desintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya termasuk dari saudaranya sendiri. Waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling berat adalah dari Afghanistan. Kekuatan besar disiapkan untuk menghadapi Sher Khan dari Afghanistan yang berusaha merebut Agra. Humayun sempat menyingkir dari Agra, dan dengan bantuan Shah Thomas dari Persia, Humayun berhasil menguasai Kabul kembali. Kemudian Agra juga berhasil direbut tahun 1555. Humayun mempunyai putra bernama Akbar yang lahir semasa pelarian pada tahun 1542. Pada tahun 1556, Akbar menggantikan Humayun yang kemudian terkenal sebagai sultan yang gagah berani dan memiliki prestasi tinggi. Yang kedua yaitu Akbar Khan pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Kekuasaan Humayun dilanjutkan oleh anaknya, Akbar Khan. Gelarnya Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Sewaktu naik tahta berumur 15 tahun dan memerintah India selama 50 tahun pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Pemerintahan pusat dipegang oleh raja. Pemerintahan daerah dipegang oleh Sipah Salaratu, kepala komandan. Sedangkan subdistrik dikepalai oleh Faujar atau komandan. Jabatan-jabatan sipil juga memakai jenjang militer di mana para pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer. Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang amat rumit. Dia berprinsip bahwa kekuatan negara terletak pada tentara dan administrasi. Berbagai gerakan desintegrasi dan ancaman penjatuhan kekuasaan masih besar di depannya. Di antaranya adalah keponakan Sultan Sher Shah bernama Sultan Muhammad Adil Shah yang bekerja sama dengan panglima bangsa Hindu bernama Hemu. Tetapi kemudian Hemu justru melakukan perlawanan sendiri dengan menobatkan diri sebagai Vikramaditya, gelar Chandragupta II yang masyhur pada abad keempat Masehi. Upaya penggulingan Sultan Akbar gagal, bahkan kemudian Delhi dapat direbut kembali dan perluasan kekuasaan terus dilakukan dengan gemilang. Pada tahun 1576 Rajput, Gujarat dan Bengala telah berhasil dikuasai Sultan Akbar.
Dengan demikian, pintu barat dan timur melalui laut di India telah dikuasai Sultan Akbar. Pada waktu naik tahta, Sultan Akbar baru berumur 13 tahun sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bairam Khan. Wazir ini pula lah yang menjadi guru Akbar sejak kecil sampai naik tahta. Setelah berusia 18 tahun, Akbar mulai melepas berbagai ketergantungan kepada orang lain. Upaya yang dilakukan Akbar adalah melepaskan diri dari berbagai orang, keluarga, dan bangsawan yang terlalu mempengaruhinya. Akbar memiliki pemikiran ke depan untuk membangun India sebagai negara besar. Prestasi politik gemilang Sultan Akbar adalah keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mogul. Usaha ini bukan hal yang mudah, mengingat pada masa tersebut masih berkembang beberapa kerajaan Hindu dan Islam yang merdeka. Kegigihan dan kegagahan pasukan perang Akbar akhirnya berhasil menaklukkan satu demi satu berbagai kerajaan di India. Kegemilangan penguasaan dimulai dalam mematahkan gerakan perlawanan bangsa Rajput yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Mogul. Dikisahkan bahwa dalam menundukkan perlawanan tersebut, pasukan Mogul membutuhkan waktu 7 bulan menggempur benteng Chitor di Udaipur. Kekalahan bangsa Rajput pada masa tersebut ditandai oleh kejadian dramatis. Sisa-sisa pasukan Rajput melakukan perlawanan puputan atau perang habis-habisan. Orang tua, wanita, dan anak-anak melakukan bunuh diri setelah pasukan Rajput tidak lagi mampu membendung pasukan Mogul. Setidaknya 30.000 korban tewas atau bunuh diri dalam pembasmian perlawanan bangsa Rajput. Keberhasilan awal Sultan Akbar diikuti oleh kegemilangan terhadap perluasan kekuasaan selanjutnya. Tahun 1573, Gujarat berhasil dikuasai, kemudian disusul Bengala tahun 1576. Akbar telah berhasil menguasai daerah-daerah penting India. Menjelang wafatnya tahun 1605, kekuasaan Mogul semakin mantap. Akbar juga melakukan akomodasi dengan masyarakat Hindu dengan melakukan berbagai kebijakan seperti penghapusan jizyah dan jazyah, pelarangan penyembelihan sapi, bahkan mengangkat beberapa orang Hindu untuk menduduki menteri-menteri dan pimpinan pasukan. Yang ketiga yaitu Jahangir pada tahun 1605 hingga 1628 Masehi. Penerus Akbar yaitu anaknya Jahangir. Masa pemerintahan Jahangir kurang lebih selama 23 tahun. Ia adalah penganut al-sunnah wa al-jamaah, sehingga din-i ilahiyah dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri. Dengan bantuan Panglima Muhammad Kar, Khurram menangkap dan menyekap Jahangir. Berkat usaha permaisuri, permusuhan ayah dan anak ini dapat dipadamkan. Pada masa kepemimpinan Jahangir berhasil mendudukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi oleh ayahnya, Akbar. Yang keempat yaitu Shah Jihan pada tahun 1628 hingga 1600. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan namun berhasil dipadamkan. Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan.
Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 Masehi, pemberontakan ini dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati. Secara umum, pada periode Shah Jahan, terutama di akhir-akhir kekuasaannya, ada dua kebijakan secara keseluruhan yang dimainkan oleh kedua putranya, Darshikuh dan Aurangzeb. Darshikuh lebih berpikiran universal, yakni lebih banyak menggunakan hukum-hukum Hindu bila dalam Al-Quran tidak ditemukan dibandingkan hasil-hasil ijtihad para ulama saat itu. Sedangkan Aurangzeb lebih menekankan tradisi keislaman atau nilai-nilai syariah tradisional. Yang kelima yaitu Aurangzeb atau Alamgir pada tahun 1658 hingga 1707 Masehi. Aurangzeb bergelar Alamgir Padshah Ghazi. Ia penguasa yang berani dan bijak, kebesarannya sejajar dengan Akbar, pendahulunya. Sistem yang dijalankan Aurangzeb banyak berbeda dari pendahulunya. Kebijakan-kebijakan yang telah dirintis oleh sultan-sultan sebelumnya banyak dirubah, khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang-orang Hindu. Aurangzeb adalah penguasa Mughal pertama yang membalik kebijakan konsiliasi dengan Hindu. Tindakan Aurangzeb menyulut kemarahan orang-orang Hindu. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pemberontakan di masanya. Namun karena Aurangzeb sangat kuat, pemberontakan itu pun dapat dipadamkan. Pemberontakan terbesar adalah dari kerajaan Maratha yang dipimpin rajanya sendiri, Shivaji Punsala. Pemberontakan juga terjadi pemberontakan dari suku Patan, suku Afridis, karena kecewa dengan kebijakan pemerintah Aurangzeb. Yashwant Singh juga memberontak pada saat pertempuran di Kara. Sementara itu pemimpin Rajput Durgades juga memberontak dengan melakukan perang gerilya. Namun usahanya gagal karena gempuran militer Mughal terlalu kuat. Meskipun pemberontakan tersebut dapat dipadamkan, tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Ibarat api dalam sekam, semangat perlawanan dari orang-orang Hindu tetap membara. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi. Banyak provinsi-provinsi yang letaknya jauh dari pusat kerajaan memisahkan diri. Kemajuan kerajaan Mughal pada bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sulh ekul atau toleransi universal. Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu sedangkan Mughal adalah Islam. Di sisi lain terdapat juga ras atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang produk dari sistem ini adalah Din Ilahi dan Mansah Hadari. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal dengan pasukan yang sangat kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi distrik-distrik. Setiap distrik dikepalai oleh Sipah Salar atau kepala komandan, dan subdistrik dikepalai oleh Fauzar. Dengan sistem ini, pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Pada bidang ekonomi, pemerintahan Mughal di India juga memajukan bidang ekonomi, di mana saat itu kerajaan Mughal berhasil mengembangkan program pertanian serta program yang lainnya. Untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintahan juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan Mukadam, yang mana kedudukannya dapat diwariskan. Dia mempunyai tanggung jawab menyetorkan penghasilan untuk menghindari tindakan kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan tanah dan pewarisan, tetapi jika tidak loyal maka pejabat lokal berhak menyitanya. Perekonomian kerajaan Mughal tertumpu pada bidang agrari, mengingat keadaan geografi dan geologi wilayah India. Hasil pertanian kerajaan Mughal yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan celupan. Di samping itu,
Untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara bersamaan dengan hasil kerajinan seperti pakaian, tenun, dan kain tipis bahan gordin yang banyak diproduksi di Gujarat dan bangsawan. Untuk meningkatkan produksi, Jahangir mengizinkan Inggris pada tahun 1611 Masehi dan Belanda pada tahun 1617 Masehi mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Yang ketiga yaitu bidang seni dan arsitektur. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, bidang seni dan budaya juga berkembang. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar berjudul Padmavat, sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia. Karya seni yang masih dapat dinikmati sekarang dan merupakan karya seni terbesar yang dicapai Kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Keempat yaitu bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdiri banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pada tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum istana yang dikenal dengan sebutan Fatwa-i Alamgiri. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Mughal. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam, putra tertua Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Putra Aurangzeb ini kemudian bergelar Bahadur Shah pada tahun 1707 hingga 1712 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Mughal terjadi pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu 1. Melemahnya pemimpin para pelanjut Raja Aurangzeb. Kedua yaitu suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Yang ketiga yaitu Sikhs di bagian utara semakin lama semakin mengancam. Inggris atau EIC diizinkan menanam modal di India didukung oleh semakin kuat menguasai wilayah pantai. Kemudian kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Selanjutnya yaitu gerakan separatis Hindu di India Tengah. Selanjutnya yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang terakhir yaitu pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melakukan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya oleh Sultan sesudahnya. Peninggalan Kerajaan Mughal. 1. Sistem politik dan ekonomi. India sebagai negara merdeka. Kemudian pembagian wilayah kerajaan. Dan yang terakhir yaitu sumber pendapatan negara. Peninggalan Kerajaan Mughal yang terakhir yaitu perubahan sosial. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan senang hati. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Perubahan menonjol lainnya adalah masalah kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas 2 terangkat oleh pasukannya Islam di India. Upacara sati atau menceburkan diri ke api seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya
terus terkikis oleh pengaruh Islam di India. Namun demikian bukan berarti upacara sati ini terhapus begitu saja di India. Sampai dengan abad ke-20, upacara sati masih dilakukan oleh sebagian masyarakat India. Itulah tadi dari penjelasan saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.